Assalamualaikum, saya Amanda Novrianti, anggota KKN DR 13 UINSU, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi. Ancaman dan kewaspadaan adanya kejahatan cybercrime di tengah pandemi COVID-19. Di tengah merebaknya wabah virus corona menyebabkan kegiatan belajar mengajar dan perkantoran dilakukan secara daring di rumah. Hal ini memicu timbulnya tindak kejahatan cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime dapat dikatakan sebagai kejahatan dunia maya, di mana tindakan ini dilakukan oleh seseorang yang berupaya memasuki sistem komputer milik orang lain secara ilegal. Sepanjang pemberitaan COVID-19 yang terus merebak, ancaman cyber akan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang merasa khawatir sehingga menjadi sasaran empuk bagi para penjahat cyber. Berdasarkan data yang dikutip oleh Transmikro, terdapat 10 negara korban serangan cyber berkedok COVID-19. Pertama, Amerika Serikat 15%, Jepang 13,8%, Jerman 9,8%, Prancis 8,1%, Taiwan 6,2%, Inggris 5,3%, Venezuela 5,1%, Indonesia 4,3%, India 2,7%, dan Australia 2,6%. Presentasi ancaman cybercrime di dunia. Spam email sebesar 94,9%, malicious URLs 5%, malware 0,1%. Berdasarkan data yang dikutip oleh Badan Cyber dan Sandi Negara, sejak Januari hingga April 2020, terdapat 88 juta serangan cyber di Indonesia. Dengan rincian, Januari 25 juta serangan, Februari 29 juta serangan, Maret 26 juta serangan, dan April 7 juta serangan. Jenis serangan cyber di Indonesia masa pandemi COVID-19, Trojan Activity 56%, Information Gathering 43%, Web Application Attack 1%. Trojan Activity merupakan sebuah sistem perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem jaringan komputer. Tujuan Trojan memperoleh informasi dari target dan mengendalikan target. Trojan seolah-olah merupakan bentuk program yang baik, sementara di lain sisi ia akan membuat komputer lama-kelamaan menjadi crash. Information gathering merupakan sistem yang menggali suatu informasi secara akurat dan mendalam dengan menggunakan berbagai situs mengatasnamakan COVID-19.
Dalam menjalankan aksinya, Information Gathering meminta identitas pribadi orang yang mengakses situs. Adapun contoh dari Information Gathering ialah malware, malicious, dan spam. Web Application Attack merupakan jenis serangan yang mengancam perlindungan website dengan mengatasnamakan COVID-19. Faktor peningkatan ancaman cyber selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Pertama, antusiasme masyarakat mencari informasi seputar COVID-19. 2. Kebijakan work from home. 3. Strategi dan antisipasi meningkatkan keamanan cyber belum maksimal. Lalu, apakah ada undang-undang tidak ya di Indonesia terkait cybercrime ini? Di Indonesia, terdapat Undang-Undang ITE Pasal 30 Tahun 2008 Ayat 3 mengenai penyalahgunaan teknologi. Adapun ancaman pasal pidana yang dikenakan ialah penjara 8 tahun dan denda senilai 800 juta rupiah. Bagaimana cara untuk mewaspadai adanya kejahatan cyber pada masa pandemi ini ya? Pertama, waspada terhadap adanya social engineering dan phishing. Hindari membuka email dan tautan yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dipercaya. Kedua, selalu kunjungi sumber informasi resmi dari pemerintah terkait wabah COVID-19. Ketiga, lengkapi keamanan perangkat mobile atau komputer dengan antivirus. Keempat, tidak membagikan dan memberikan informasi terkait kredensial dan data pribadi kepada pihak asing yang mencurigakan, ataupun situs tidak resmi yang meminta data privasi. Kelima, membatasi akses perangkat yang digunakan untuk bekerja dari anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Sekian video ulasan saya tentang ancaman dan kewaspadaan adanya kejahatan cybercrime di tengah pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Stay at home dan stay healthy. Wassalamualaikum.